Santapan Harian Rabu 9 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-11. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Allah, karena sabda-Mu adalah suluh bagi hidup kami. Kami siap menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 11 ayat 1-14. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana, ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sahabat Santapan Harian, bacaan kita berkisah tentang keberhasilan Raja Daud, mulai dari menyatukan semua suku Israel dan menjadi raja hingga merebut Yerusalem dari orang Yebus dan menjadikannya ibu kota kerajaan. Keberhasilan Daud ini didukung oleh keberadaan para pahlawan yang setia kepadanya. Ada yang disebut Triwira, yaitu 3 orang pahlawan Daud yang terbaik dan terkuat. Mereka adalah Yasobam bin Ahmoni, Eleazar anak Dodo, dan Sama anak Age. Lalu ada juga Tridasawira,
yaitu pasukan 30 orang yang dikepalai oleh Abisai. Salah satu anggotanya adalah Benaya bin Yoyada yang menjadi kepala pengawal Daud. Selain mereka, ada banyak lagi yang disebutkan dalam bacaan kita. Kisah keberhasilan ini sesungguhnya menceritakan sebuah kisah panjang dari perwujudan rencana Allah bagi Daud dan umat Israel. Sejak awal, ketika Allah menolak Saul menjadi raja karena pelanggarannya, Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel. Melalui Samuel, Daud diurapi menjadi raja pilihan Allah sejak ia masih muda. Sekalipun demikian, jalan hidupnya tidak serta-merta menjadi mulus. Saul berulang kali mencoba membunuhnya, yang membuatnya harus melarikan diri dari kota ke kota. Bahkan, ketika Saul sudah mati pun, Daud tidak bisa langsung menjadi raja. Penolakan dan perlawanan masih Daud alami selama lebih kurang 7,5 tahun sebelum akhirnya ia bisa menjadi raja atas seluruh Israel. Sebesar apapun tantangan dan gejolak yang dihadapi, pada akhirnya rencana Allah sajalah yang terwujud. Seperti Daud mempercayai Allah, percayalah bahwa Allah juga punya rencana yang indah bagi kita. Jika saat ini kita mengalami kesulitan, pergumulan, ataupun kegagalan yang menyakitkan, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Ingatlah bahwa ada pelangi sehabis hujan. Jika saat ini kita sedang menikmati keberhasilan dalam hidup, ingatlah juga bahwa itu semua adalah bagian dari penyertaan dan rencananya. Syukurilah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami, membimbing dan berjuang bersama kami ketika kami menghadapi penderitaan dan pergumulan. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.